guys, kali ini aku buat tutorial cara mengatasi channel kena teguran pelanggaran hak cipta YouTube sekalian kursus hak cipta 2020. Jadi terlebih dahulu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi Google Chrome ya guys. Nah, di sini kita tulis dulu situs YouTube-nya, youtube.com. Nah, kita aktifkan dulu kayak versi komputer gitu guys, situs desktop. Kalau kita aktifkan, terus kita tekan garis 3, terus kita lihat di setelan, terus kita lihat situs dan fitur channel. Di sini katanya kelayakan fitur. Kita lihat yang pertama, di sini channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Karena aku dulu pernah kena teguran juga sih, padahal aku buat video tutorial cara mengubah video YouTube dari video YouTube ke MP3 gitu guys. Nanti aku tampilkan thumbnail lamaku yang udah kena hapus dari YouTube. Tapi kasihan juga sih, pas aku lagi buat tutorial pas itu aku dikenakan hak cipta gitu, padahal aku udah semenarik mungkin aku edit gitu guys. Nah, di sini katanya udah dicentang di hijau guys, tidak ada memiliki teguran pedoman komunitas gitu kan. Nah, di sini aku lihat juga yang kedua nggak ada yang pelanggaran gitu guys, udah aman. Karena udah pas itu aku lagi panik kan, udah aku hapus video yang udah kena hak cipta gitu guys. Soalnya kalau kena hak cipta gitu kita buat kayak banding gitu guys. Soalnya aku udah banding juga sih sama orang yang banned video aku gitu. Terus kalau di sini udah keterangannya sudah aman, kenapa masih ada keterangannya di sini di kolom pelanggaran channel? Kita harus pelajari dulu kenapa pelanggaran channel yang ada tulisannya teguran pedoman komunitas yang aktif. Karena jangka waktunya itu 3 bulan guys, alias 90 hari. Soalnya video yang aku kena hak cipta itu, padahal video aku gak kena hak cipta sih, udah aku edit semenarik mungkin, gak ada video orang yang aku masukin, cuman semata-mata aku buat dari rekaman layar HP ku gitu. Nah, di sini katanya teguran hak cipta akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena pemilik hak cipta mengirimkan permintaan hukum yang lengkap dan valid yang meminta kami untuk melakukannya. Nah, di sini ada oknum yang tidak suka dengan kontenku, maka dia melaporkan kontenku ini. Dia kayak gimana ya? Kayak mengklaim kalau video aku yang aku buat itu kayak hak cipta dia gitu, padahal dia gak pernah buat konten seperti itu. Mungkin dia udah meninggalkan jejak juga sih, aku tahu siapa orangnya. Dia udah katanya aku kepengen buat tutorial itu tapi kamu udah buat duluan. Terus dia kayak ngirim emot marah gitu guys, padahal aku nggak tahu siapa dia, kok nongol di komentar video aku gitu. Nah, di sini yang anehnya, bagi kalian yang menonton jangan saling laporkan video orang yang kalian tonton tersebut. Nanti para konten kreator akan marah sama yang mengomentari videonya gitu.
Seandainya kalian tidak suka dengan videonya, jangan kalian laporkan video tersebut ke pihak YouTube. Nanti pihak YouTube akan bingung dengan laporan yang kalian lapor gitu guys. Nah, kita lanjut aja tutorialnya. Panjang lebar nanti tidak akan paham. Nah, di sini kita pelajari lanjut yang teguran pedoman komunitas. Terus kita lihat scroll apa aja tegurannya di sini, konten apa yang dihapus. Terus kami akan memberi konten apa yang dihapus, terus kebijakan mana yang dilanggar, bagaimana dampaknya pada channel Anda, apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya. Terus peringatan di sini udah ada kan, kalian baca aja nanti dan pause aja. Terus yang di sini udah ada teguran pertama apa aja. Terus teguran kedua, gini, pas aku dapat dulu, aku juga dapat teguran pertama sih, yang waktu itu aku gak bisa upload video pas itu, dan aku dapat teguran kedua lagi. Nah, itu aku dapat teguran yang pedoman komunitas itu 90 hari guys. Makanya waktu apa ya, waktu masa berlakunya habis 90 hari ini pas di awal tahun 2021. Soalnya pas itu kan kena report kan bulan 10 ya, tanggal 23 Oktober aku kena report dari YouTube. Terus kalau ditambah 3 bulan lagi berarti akhir Desember, kayaknya tanggal 23 Desember. Nah, di sini kalau udah dapat teguran ketiga, aku udah 2 kali teguran sih, alhamdulillah. Jangan sampai yang ketiga kalinya. Jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Hati-hati guys, bagi kalian YouTuber pemula, jangan sampai dapat teguran yang ketiga. Dan aku batasnya sampai kedua guys dapatnya. Untung aja aku gak melakukan kesalahan di konten aku. Nah, di sini pelajari komunitas, terus ke bawah kita lihat ke bawahnya lagi apa aja. Terus kita lihat dasar-dasar teguran pedoman komunitas, kita lihat lagi. Nah, kalau sama guys, kita cari lagi mana ya, memecahkan masalah penghapusan video guys, yang biasanya terjadi pada YouTuber pemula. Terus kita lihat-lihat ke bawah alasan penghapusan dan hal yang dapat anda lakukan, yaitu bisa opsinya konten tidak pantas, pelanggaran persyaratan layanan, berisi konten berhak cipta, video dihapus, masalah merek dagang. Apa aja masalah kalian yang kalian alami sekarang, kita lihat. Dan aku mengalami video dihapus oleh pihak YouTube guys. Apa aja masalahnya gitu. Terus kita lihat apa aja persyaratan untuk mencabut klaimnya. Video Anda telah dihapus dari YouTube karena pemilik hak cipta telah mengirim permintaan hukum yang lengkap. Waduh, siapa sih yang mereport video aku yang padahal aku udah tahu tapi aku lupa namanya. Dan kalian bisa tekan, ada 3 cara untuk mengatasi teguran hak cipta, yaitu menghapus video yang terkena teguran tidak akan menyelesaikan masalah teguran. Maaf guys, agak terbata-bata gitu, soalnya aku agak kaget juga sih pas lihat udah 2 kali teguran gitu. Kita tekan ya guys. Nah, di sini kita lihat menghapus video yang terkena teguran tidak akan menyelesaikan masalah teguran. Nah, di sini bisa kalian kita lihat. Di sini katanya mengatasi teguran hak cipta. Ada 3 cara untuk mengatasi teguran hak cipta: menunggu masa berlaku teguran berakhir. Dan aku dari awal tanggal 23 Oktober
akan berakhir di tanggal 23 Desember guys. Pas 3 bulan sama dengan 90 hari gitu guys. Kalau kalian pengen menghapus pelanggaran teguran pedoman komunitas ini, kalian bisa tekan kursus hak cipta guys, atau bisa kalian meminta pencabutan klaim atau mengajukan permintaan pemulihan bisa. Dan aku coba yang pertama ya guys. Nah, di sini aku coba, aku tonton sih videonya sebelum aku buat tutorial. Kita jawab aja pertanyaannya. Tak masalah mengupload seluruh video episode kartun tanpa izin pemilik hak cipta. Rasanya salah deh. Pelanggaran hak cipta dapat berakibat kerugian moneter, biaya hukum, penghentian akun YouTube Anda, semua hal di atas D. Kalian isi pertanyaan kursus hak ciptanya, boleh kalian contek aja, gak apa-apa, kita saling berbagi ilmu gitu guys. Kalau kalian belum tahu atau sudah tahu, bisa kasih komentar apa aja yang kalian belum tahu dan apa aja yang kalian sudah tahu. Nomor 3, cipta, jadi dapat sebuah cipta. Kita tekan E, konten yang pernah diizinkan oleh pemilik dihapus dari sesudah itu salah. Apakah lolos dari jawaban aku? Kalau misalnya disuruh coba lagi, kita coba lagi ya guys. Nah, kalau misalnya ada keterangannya di sini, selamat, Anda berhasil menyelesaikan kursus hak cipta. Anda dapat kembali ke sini kapan saja di akun. Dan di sini ada yang benar, ada yang salah cuma satu guys. Namanya manusia pasti ada kesalahannya guys. Tidak mungkin semua manusia itu memiliki kesempurnaan. Yang kesempurnaan yang hakiki itu hanyalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya guys. Nah guys, di sini teguran hak cipta sudah tidak ada guys, karena kursus kita sudah selamat dari hasil ujian kursus kita gitu guys. Tidak ada teguran hak cipta di channel Anda. Berarti yang tertera di dashboard channel kita ini berarti masa tenggangnya dalam pelanggaran pedoman komunitas gitu guys. Kalau misalnya dari tanggal 23 Oktober mulai di report atau mulai dihapus sama pihak YouTube, terus masa berakhirnya 90 hari kan, berarti masa berakhirnya itu tanggal 23 Desember guys. Jadi pelanggar channel di channel aku ini hilang seketika di tanggal 23 Desember. Mudah-mudahan ya guys, semoga channel aku ini bisa berkembang tanpa ada pelanggaran lagi. Nah, sekian dulu tutorial pada hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan maaf, dan aku banyak terbata-bata menyampaikan informasi ke kalian karena aku dalam keadaan tidur, rebahan buat tutorial ini. Dan biasanya aku buat tutorial yang lancar itu pas aku lagi duduk guys. Soalnya kalau lagi duduk kan pernapasan kita kayak lancar gitu naik turunnya. Kalau lagi rebahan kan kayak gimana ya, suasananya bukan nggak nyaman sih, tapi agak susah menyampaikan sesuatu ke kalian gitu. Aku pamit dulu ya guys, see you next time, bye bye.